Malaysia bawa RI ke WTO, Jokowi balas Malaysia di PBB. Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Segala perkara yang ada timbul kekhilafan tidak patut dibawa ke pihak media. Kalau ini dibiarkan, ini bisa kemana-mana, bisa melemahkan sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan kata-kata sudah tidak diperlukan lagi. Kita memerlukan tindakan-tindakan yang konkret, tindakan-tindakan yang nyata. Itu sebenarnya modalitas yang harus dipakai oleh diplomat-diplomat kita, oleh juru runding kita, dan harus diawali dengan high level diplomasi. Jadi kita harus melakukan effort yang luar biasa. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang tergabung dalam jaringan solidaritas korban untuk keadilan JSKK mengecam kekerasan politik di Malaysia dan melaporkan kasus yang berlarut ini kepada negara. Menurut mereka, kekerasan tersebut mengancam praktik demokratisasi di ASEAN termasuk Indonesia. Hal itu dinyatakan para korban HAM saat melakukan kunjungan di Istana Negara. Para korban HAM mengisyaratkan pemerintahan Jokowi untuk dapat mengambil pelajaran bahwa problem politik, hukum, dan lainnya dapat meledak menjadi gelombang protes sosial yang meluas. Presiden diminta segera menyelesaikan berbagai persoalan itu. Presiden yang terjadi di Malaysia dapat digunakan sebagai pembelajaran politik di dunia, bahwa permasalahan yang terus menumpuk dapat memicu gelombang keresahan publik yang luas, kata Sumarsi. Atas peristiwa itu, elit Partai UMNO sampai mengklarifikasi pemberitaan di Jakarta. UMNO menyatakan situasi dalam negeri Malaysia kondusif dan tidak seburuk yang diberitakan. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia turut prihatin dan terkejut. Terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negara Indonesia. Tindakan ini tidak bisa ditolerir karena sudah bersifat fisik dan merendahkan harkat martabat manusia, kata Kepala Bidang Penerangan Sosial Budaya KBRI, KL Suryana Sastra Direja di Kuala Lumpur. Seharusnya, kata dia, PRT itu dianggap sebagai bagian dari keluarga karena mereka membantu majikan dan bukan diperlakukan sebagai hamba sahaya. Terkait dengan kasus ini, pihak KBRI Kuala Lumpur akan meneliti proses kedatangannya ke negara ini. Kita akan selidiki apakah melalui prosedur sesuai MOU atau tidak. Pelanggaran HAM para pekerja migran di Malaysia sebagian besar menimpa pekerja migran perempuan dan anak-anak yang bekerja di sektor domestik. Mereka antara lain mengalami penyiksaan, pemerkosaan hingga dipenjarakan oleh majikan. Selain itu, dalam pertemuannya dengan beberapa mantan pekerja migran, Bustamante juga menemukan pelanggaran lain seperti jam kerja yang panjang, tidak adanya waktu istirahat, pembayaran gaji yang tidak tepat waktu, hingga penyiksaan mental. Kerentanan ini berawal dari proses perekrutan buruh migran yang buruk di daerah-daerah mereka, di mana agen-agen penyalur kerja tersebut ternyata mereka dijual langsung kepada para pekerja. Keadaan ini juga menyebabkan kondisi mereka rentan menjadi korban kekerasan, karena kebanyakan mereka disalurkan sebagai pekerja di sektor domestik di Malaysia. Kondisi ini diperparah dengan kenyataan adanya nota kesepakatan MOU antara Indonesia dan Malaysia yang membolehkan majikan mengambil paspor pekerja migran. Alex Ong dari Migrant Care Malaysia menuturkan banyak majikan nakal di Malaysia dengan dalih untuk memperpanjang izin tinggal. Majikan pun memotong gaji untuk perpanjangan paspor. Gaji tetap dipotong, kemudian yang legal itu menjadikan ilegal. Contohnya jika TKI masuk ke Malaysia, mereka juga mendapatkan paspor lawatan kerja sementara. Harusnya si majikan mengganti menjadi 1 tahun selepas itu, tetapi karyawan itu tidak tahu dan mereka dipotong gaji, tapi pembaruan permit kerjanya pun tak dilakukan. Kesepakatan ini, kata Bustamante, menjadi rantai sistem yang membuat buruh migran lebih rentan menjadi korban. Dan yang mengejutkan adalah kondisi ini ternyata sudah dilegalkan oleh para pemerintah dalam MOU yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri I Gusti Made Areka mengatakan, MOU itu ditandatangani semata-mata untuk melindungi pekerja migran yang umumnya berpendidikan rendah dari sindikat pekerja ilegal. Dari segi TKI tak mempermasalahkan paspor yang dipegang majikan atau tidak. Yang mempermasalahkan adalah orang lain yang tak punya kepentingan. Paspor dipegang majikan justru untuk proteksi tenaga bersangkutan karena pendidikannya rendah. TKI tak merasa HAM-nya terganggu, paspornya dipegang majikan, dan justru sebelum MOU ditandatangani banyak masalah. Jika dia kabur atau bepergian lalu keluar membawa paspor, banyak sindikat-sindikat yang mempengaruhinya untuk keluar dari majikan.
Bagi analis kebijakan pekerja migran dari Migrancare, Wahyu Susilo, MOU itu malah menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap pekerja migran. Karena dengan MOU itu, posisi tawar pekerja migran di depan majikannya sangatlah lemah. Akibatnya mereka rentan terhadap pelanggaran HAM. Di Malaysia, setiap tahun, ribuan pekerja migran dipenjara oleh kepolisian setempat karena tidak bisa menunjukkan paspor yang dipegang majikannya. Selain itu, banyak dari mereka yang akhirnya menjadi korban perdagangan manusia setelah dibuang oleh majikannya tanpa dibekali paspor. Kasus ini juga terjadi karena lemahnya perlindungan dari pemerintah terhadap para pahlawan devisa ini.